selamat datang semuanya di Hard Talk, hasil riset dan diseminasi Universitas Padjadjaran. Program ini merupakan kolaborasi antara Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Padjadjaran dengan Fakultas Ilmu Komunikasi. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Frila Nur Fadila, di acara Hard Talk kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik seperti biasa, berkaitan dengan pemanfaatan limbah industri yang pada akhirnya bisa menjadi produk dengan nilai yang tinggi seperti itu. Oleh karena itu sekarang kita akan berkenalan dengan salah satu dosen dan juga researcher, peneliti dari Universitas Padjadjaran, yaitu Bapak Bambang Nur Hadi, PhD dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran. Selamat siang Bapak, selamat datang di acara Hard Talk. Ya, mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu Pak, biar teman-teman pemirsa Hard Talk bisa mengenal Bapak. Baik, terima kasih Bu Prila. Nama saya Bambang Nur Hadi. Kebetulan saya dosen di Fakultas Teknologi Industri Pertanian, tepatnya di Departemen Teknologi Industri Pangan. Insya Allah saya sudah di Universitas Padjadjaran sudah 24 tahun. Sudah cukup lama. Sudah lama ya Pak ya? Saya belakang ya Pak, 4 tahun. 4 tahun. Iya. Oke, jadi sekarang kita akan membahas mengenai, tadi kita udah bahas sedikit tentang maltodextrin yang memang ternyata sering kita temuin ya tadi. Pak Bambang menyebutkan salah satunya itu di susu formula gitu ya, maltodextrin yang kaitannya adalah bubuk powder dari madu ya Pak ya. Gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara singkat maltodextrin itu apa Pak? Ya. Jadi maltodextrin itu adalah sebetulnya salah satu food ingredient ya yang paling banyak digunakan saat ini. Jadi dia itu terbuat dari pati. Pati itu adalah biasanya dari dari serealia, dari umbi-umbian, itu biasa mengandung pati. Kayak beras mengandung pati gitu. Cuma pati ini dia tidak larut air. Dia mungkin akan larut atau membentuk gel pada suhu panas ya. Jadi air panas dia akan membentuk gel seperti lem yang kita ketahui ya. Nah, kalau kita hidrolisis pati, jadi pati itu merupakan polimer, jadi kita hidrolisis menjadi yang lebih sederhana, ini maka kita sebut menjadi maltodextrin. Dan dia menjadi larut air. Jadi larut air itu kalau kita larutkan ke dalam air, dia bening. Jadi seperti kita melarutkan gula atau garam, jadi bening. Seperti nggak terlihat bahwa di dalamnya sudah ada kita larutkan maltodextrin. Jadi maltodextrin ini aplikasinya banyak sekali ya. Oke. Tadi dijelaskan mengenai pati yang memang sebenarnya secara limbah itu cukup tinggi ya Pak ya di masyarakat gitu. Lalu bagaimana sih proses optimasi dari ekstraksi pati ini kemudian digunakan yang pada akhirnya dikonversi menjadi maltodextrin Pak? Iya, kebetulan ini saya mungkin 2-3 tahun yang lalu saya ada kerjasama riset dengan PT Great Giant Pineapple yang ada di Lampung Ibu ya. Beliau itu di sana itu mereka memiliki lahan sekitar 30.000 hektar. Yaitu dia mengelola dalam hal ini adalah pineapple nanas. Untuk diambil enzimnya. Jadi enzim namanya enzim bromelin yang merupakan enzim protease. Nah, dalam pengolahan enzim tersebut ternyata dihasilkan limbah yang cukup banyak. Dan limbah ini kaya akan senyawa lignoselulose, jadi lignin, selulose sama hemiselulose dan juga pati. Jadi limbah patinya ini satu hari bisa mencapai 11-12 ton per hari. Nah, ini merupakan suatu potensi pati ini bisa kita kembangkan menjadi produk yang lebih berharga gitu. Nah, kemudian kami kerjasama untuk mengolahnya menjadi maltodextrin. Alhamdulillah sudah berlangsung dan berhasil dengan baik. Oke, tadi disebutin salah satu enzim ya Pak. Enzim apa itu Pak? Enzim bromelin. Enzim bromelin. Oke, itu enzim yang dihasilkan atau enzim yang dipilih gitu Pak? Oh, bukan. Enzim bromelin itu adalah produk utama dari yang dihasilkan oleh PT Great Giant Pineapple itu. Jadi dia produksi itu, kemudian ada produk samping. Nah, produk sampingnya tadi itu limbahnya masih mengandung banyak pati. Nah kalau misalnya pemilihan enzim ini kenapa Pak dibandingkan mungkin ada produk yang ya memang enzim protease ini banyak sekali aplikasinya ya untuk membuat hidrolisat protein dalam kosmetika, di dalam farmasi ya, bahkan untuk seperti di industri yang seperti home care, seperti untuk kayak sabun gitu juga menggunakan enzim ini. Nah, jadi enzim ini yang setahu saya ini adalah diproduksi kemudian langsung diekspor ke luar negeri.
Oh, Jadi enzim protease gitu Bu. Nah enzim itu macam-macam sebetulnya. Jadi yang diproduksi ini adalah enzim protease. Nah limbahnya ini yang sebetulnya saya manfaatkan gitu. oke. Nah, mungkin kan tadi juga salah satunya dikirim ke luar negeri. Tadi juga Bapak bilang kalau misalnya salah satu produknya juga kerjasama sama Singapura ya Pak ya, betul ya. Lalu kalau misalnya untuk menjaga standar mutu gitu ya dari maltodextrin yang dihasilkan, bagaimana proses pemurnian atau ada proses pencucian yang dilakukan gitu Iya, Pak? benar. Memang karena ini kita dari limbah, tentu saja harus ada perlakuan-perlakuan. Yang pertama kita harus memisahkan patinya dulu. Jadi patinya itu kita pisahkan, kita ekstraksi istilahnya kalau dalam kimia gitu ya. Kita ekstraksi, kemudian setelah itu kita hidrolisis menggunakan enzim. Jadi kita hidrolisis menggunakan enzim. Nah ini waktunya bisa kita atur. Jadi maltodextrin itu tingkat hidrolisisnya itu bisa kita atur. Di industri itu biasanya ada yang namanya DE 10 sampai 12 dan DE 18 sampai 20. Nah itu bedanya adalah dari hidrolisisnya. Kalau yang 18 sampai 20 berarti hidrolisisnya lebih panjang, lebih lama. Nah ini biasanya lebih mudah larut kelebihannya. Nah cuma kelemahannya dia suhu transisi gelasnya rendah. Nah kalau yang 10-12 kelarutannya mungkin nggak sebaik, tapi tetap larut dia. Tapi tidak sebaik yang 18-20. Cuma dia suhu transisi gelasnya ini tinggi. Jadi biasanya maltodextrin itu ditambahkan untuk tadi seperti misal untuk produksi honey powder ya. Karena honey ini kalau kita tambahkan tanpa ditambahkan maltodextrin dikeringkan tuh nggak bisa jadi powder. Nah ini untuk bisa dijadikan powder harus kita tambahkan seperti maltodextrin karena maltodextrin ini suhu transisi gelasnya harus tinggi sehingga kita ini bisa menjadikan madu itu menjadi bubuk gitu. Oke, tadi Pak Bambang sedikit membahas mengenai penggunaan maltodextrin ini untuk salah satu penderita diabetes gitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya tadi ada yang disebutkan 10, 12, 18, 20 gitu. Kalau misalnya untuk para penderita diabetes itu yang mana Pak yang lebih baik sebenarnya? Ini kedua-duanya nggak bagus sudah. Oh sebenarnya. Jadi nggak bagus. Oh, Jadi gitu ya? maltodextrin ini berdasarkan hasil penelitian ini termasuk bahan yang bisa meningkatkan kadar gula darah secara cepat. Jadi kita sebutnya nilai IG-nya tinggi, indeks glikemiknya tinggi. Sehingga sekarang berkembang alternatif itu. Misalnya adalah kita menyebutnya resisten maltodextrin atau singkatnya resisten dextrin. Nah saya pun sekarang penelitian itu mengembangkan resisten maltodextrin dengan perusahaan yang sama dengan PT GGF tahun ini. Jadi maltodextrin yang sudah kita modifikasi sehingga dia itu indeks glikemiknya rendah. Berarti saat ini prosesnya sedang beralih ya Pak ya dari maltodextrin menjadi resisten maltodextrin gitu ya Pak. Mungkin kembali ke proses kerjasama yang Bapak lakukan dengan PT Great Giant Pineapple ya. Gimana tuh Pak prosesnya pada akhirnya penelitian ini dimulai, tahapannya seperti apa? Sebetulnya penelitian ini alhamdulillah sudah lama Ibu ya. Jadi kami sudah melakukan penelitian lama dengan PT Great Giant Pineapple mungkin sudah berjalan 4 tahun. Ya, pertama adalah kebetulan kita kenal secara pribadi dengan salah satu petinggi di sana gitu ya. Kemudian kita dari obrolan mungkin ada yang bisa kita kerjasamakan. Akhirnya kami diundang ke sana. Nah ketika diundang ke sana mereka menyampaikan ada beberapa masalah nih. Misalnya kayak tadi limbah ya yang begitu banyak ya. Tadinya yang limbahnya yang mau kita angkat adalah limbah tentang lignoselulose. Jadi seperti lignin, selulosa, hemiselulose mau kita olah. Nah cuma setelah pertimbangan-pertimbangan yang kita angkat adalah limbah yang pati tadi ini. Jadi limbah pati kemudian ini yang kita angkat. Nah kita tahun pertama kami olah menjadi maltodextrin. Kemudian tahun kedua kita olah menjadi bioplastik. Jadi kita menyebutnya thermoplastic starch. Starch itu kan pati ya. Jadi pati yang dia itu mudah plastik yang mudah terdegradasi di alam. Contohnya seperti kantong kresek gitu Kantong kresek bisa jadikan macam-macam Bu. Kita buat menjadi resin ya. Kita prosesnya diekstrusi, kita kerjasama juga dengan BRIN. Karena kebetulan di kami nggak ada alat ekstrudernya, jadi kami kerjasama dengan BRIN. Nah itu 2 tahun kita penelitian itu. Kemudian sekarang kita beralih juga bagaimana pati ini kita kembangkan menjadi resisten maltodextrin. Karena sekarang isunya ke depan itu kan pemerintah kita juga menggalakkan bahwasanya gula itu akan diberikan pajak juga ini. Artinya sebetulnya hal-hal yang kurang berbaik buat kesehatan kayaknya akan pajaknya lebih tinggi. Nah, gitu Bu. Jadi mungkin perusahaan juga akan mencari alternatif nih. Mungkin sedikit demi sedikit bisa ditinggalkan maltodextrin meskipun sekarang saat ini
resisten maltodextrin itu ada secara komersial, tapi harganya masih mahal sekali. Ada dari Perancis dan dari Jepang. Dari Jepang itu namanya Fibersol, dari Perancis namanya Nutriosa. Itu harganya hampir 6-7 kali maltodextrin. Oke. Kalau misalnya perbandingan Pak antara kualitas maltodextrin dan juga yang tadi dihasilkan secara komersial itu sebenarnya apa perbedaannya Pak? Kalau kami sudah menghasilkan sama persis dengan yang komersial. Makanya kami juga kemarin sudah diskusi dengan PT GGP menanyakan kapan nih kita mau komersialisasinya, ya kan ini penelitiannya via Unpad ya, jadi nanti kan pasti juga dengan Unpad jadinya. Jadi kami sudah menanyakan. Nah ini sudah 4 tahun, ya mereka mungkin setelah nanti dari resisten maltodextrin ini mungkin akan dibahas nih, kira-kira mana yang paling visible, mana yang paling menguntungkan dari secara bisnis gitu. Oke, tadi kan sudah dibahas oleh Pak Bambang mengenai pemanfaatan limbah ini untuk pembuatan, ya salah satunya tadi pembuatan kresek, kemudian juga ada pengembangan lagi resisten maltodextrin. Sebenarnya apakah masih ada sisa dari limbah pati tersebut Pak di proses ini? Iya, sebetulnya ketika kita mengolahnya menjadi resisten maltodextrin, sebetulnya itu kan kita mengolahnya secara fisik ya. Jadi kita asamkan dulu, kemudian nanti reaksinya namanya pirolisis. Jadi bukan enzimatis nih. Nah, ketika pirolisis itu pati tadi terhidrolisis dan secara bersamaan ikatan-ikatan kimia yang ada di sana. Jadi kan pati itu kan polimer dari glukosa dia Bu, dia disebut homopolimer. Nah, ikatannya alfa 14, jadi glukosa 1 dengan glukosa lainnya. Kalau kimianya itu ada ikatannya alfa 14, ada juga alfa 16. Nah, ini akan berubah ketika nanti di pirolisis ini. Karena pirolisis ini suhunya tinggi. Jadi seperti kayak roasting kopi aja. Jadi suhunya tinggi. Kita alatnya juga seperti alat roasting kopi gitu. Nah, itu akan terjadi, maka ikatan alfa 14 berubah itu. Mungkin ikatan alfa 12, ikatan beta bahkan. Nah, ini tidak dikenal oleh enzim kita. Nah, maka karena itu dia itu bersifat sebagai serat. Nah, jadi utuh di usus besar. Nah, di usus besar mungkin nanti masih bisa difermentasi dan akhirnya menjadi energi, masih bisa dimanfaatkan. Tapi secara garis besar dia itu bersifat sebagai prebiotik, artinya makanan baik untuk bakteri baik yang ada di tubuh kita, bakteri baik yang ada di tubuh kita. Gitu. Oke, kebetulan ngebahasin prebiotik nih Pak. Jadi sebenarnya mungkin bisa dijelaskan kandungan nutrisi yang dimiliki oleh maltodextrin ataupun juga tingkat keamanannya ya Pak ya gitu. Atau mungkin secara tambahan karena sekarang Bapak juga sedang mengolah tentang resisten maltodextrin, itu sebenarnya apa Pak? Ya, kalau maltodextrin mainly-nya adalah karbohidrat ya. Jadi karbohidrat artinya dia utamanya adalah sebagai penyumbang kalori. Jadi 1 gram maltodextrin itu sama dengan menyumbang 4 kilokalori. Nah, 4 kilokalori per gram gitu Bu ya. Nah, sementara kalau resisten dextrin itu dia itu tidak bisa dicerna tapi masih bisa difermentasi oleh tubuh kita. Bukan tubuh kita tapi mikroba yang ada di tubuh kita di usus besar, sehingga dihasilkan asal rantai pendek dan kemudian nanti diserap, itu menghasilkan kalori sekitar 2 kilokalori per gram. Jadi lebih rendah gitu ya, lebih rendah. Baik Pak, kemudian tadi sempat kita membahas lagi mengenai enzim yang tadi disebut bioenzim apa tadi? Enzim yang pertama tadi kita sebut bromelin. Bromelin enzim. Nah, kalau misalnya enzim itu diproduksi dari apa Pak sumbernya? Ya, jadi dari ini Bu, dari nanas ya. Jadi dari nanas itu dari batang nanas. Jadi nanas itu ketika tumbuh kan ada batangnya tuh. Jadi kalau di sana di perusahaan di PT GGP itu mereka itu setelah 2 kali panen itu ditebang. Nah, itu batangnya kan merupakan limbah, produk samping. Nah, itu kemudian diolah, dipisahkan daun-daunnya, kemudian setelah itu dipotong-potong kecil, kemudian nanti dipres. Nah, dipres, nah itu cairan itu mengandung enzim bromelin, enzim protease itu. Nah, itu nanti mereka olah terus dipisahkan dengan yang lainnya. Nah, kemudian itu diekspor dalam bentuk powder. Gitu. Oke. Ya. Kalau misalnya ada nggak sih Pak proses pemurnian terhadap kualitas dan juga stabilitas dari produk yang dihasilkan ini? Iya, dulu kita juga ketika dalam penelitian Bu ya, kita dapati maltodextrin kita ini kadar abunya tinggi. Jadi kadar abunya tinggi, kemudian kita bagaimana caranya nih? Padahal ini melebihi dari SNI gitu, Standar Nasional Indonesia.
Nah kemudian akhirnya kita cuci tuh, kita cuci ya apa namanya berkali-kali kita cuci gitu. Nah alhamdulillah gitu. Kita juga tadinya mau mencuci itu dan kemudian satu lagi kita mau menggunakan cation dan anion exchange ya. Jadi apa namanya kita menggunakan resin, cation dan anion bisa supaya bisa menangkap logam-logam tadi ya, mineral-mineral tadi sehingga nantinya rendah. Tapi ternyata dengan pencucian aja sudah bisa berhasil. Akhirnya ya udah kita nggak melakukan karena proses cation dan anion exchange itu ya dalam tanda kutip perlu biaya juga kan. Kalau ini cuma pencucian jadi lebih murah gitu. Setelah berapa kali pencucian itu Pak? Mungkin satu kali aja sudah jauh turun. Oh. Sekali aja sudah jauh turun. Oke. Lalu ada nggak sih Pak uji karena ini kan produk yang dikonsumsi ya sama tubuh, ada uji toksisitas gitu untuk produk ini? Kemarin memang kalau ini ya, kalau yang kita lakukan karena kita sebelum membuat maltodextrin itu banyak tekniknya. Cuma yang kita gunakan ini tekniknya yang aman, Bu. Jadi menggunakan mild process. Jadi mild process itu menggunakan enzim. Ada juga menggunakan asam hidrolisisnya. Jadi patinya dihidrolisis dengan asam. Tapi kita menggunakan enzim. Nah, jadi prosesnya lebih mild dan itu lebih safe, aman. Meskipun belum kita lakukan, tapi insya Allah itu aman karena memang di industri kita produksi seperti itu. Kita juga gunakan bahan-bahan yang dalam hal ini kita misalnya menggunakan air yang dalam hal ini air bahan baku industri gitu ya. Jadi semuanya sudah memenuhi syarat industri gitu ya kita gunakan. Ya. Lalu kalau misalnya kan tadi ada limbah pati, apakah ada tambahan limbah lainnya Pak yang digunakan untuk produksi maltodextrin ini? Nah kemarin tuh sebetulnya gini, limbah pati ini kita dapatkan dari pertama itu dari penyaringan, proses penyaringan dari filtrasi itu Bu, yang tadi saya bilang ya dari batang nanas itu dipotong-potong, kemudian dipres gitu ya, cairannya keluar, nah kemudian ampasnya ini juga ternyata masih cukup tinggi patinya. Nah kemudian setelah itu tadi yang cairan tadi kita namanya pemisahan itu dengan menggunakan centrifuge, namanya decanter centrifuge. Nah dari decanter ini juga ada cairan yang mengandung tinggi protein, ada cairan yang tinggi pati. Nah itu dipisahkan gitu ya. Nah ini juga jadi artinya kita mengumpulkan pati dari beberapa step, bukan hanya di tertentu gitu ya. Dari fibernya kita kumpulkan, yang dari filtrasi, kemudian yang dari decanter centrifuge juga kita kumpulkan. Yang paling tinggi emang dari yang decanter centrifuge ini, kandungan patinya. Gitu. Oke. Tadi kan ada ekstraksi pati gitu ya dari limbah yang diperoleh gitu. Lalu sebenarnya ada nggak sih Pak faktor-faktor yang mempengaruhi hasil dari ekstraksi limbah ini? Ya, memang ini yang pentingnya sekali adalah bagaimana kita poin pentingnya adalah bagaimana bisa mengekstraksi pati setinggi-tingginya. Jadi pati yang di sana yang terkandung di bahan itu kan dia mungkin terikat dengan bahan-bahan lainnya. Itu harus sebanyak-banyaknya bisa kita tarik gitu ya. Dari habis itu baru kita hidrolisis. Nah, ini proses penarikannya ini nih yang memerlukan dalam hal ini adalah penelitian. Nah, kami menggunakan misalnya menggunakan suhu yang agak tinggi. Jadi suhu yang agak panas gitu ya, sehingga pati itu bisa terekstrak keluar. Sebetulnya ada juga teknik-teknik yang lain, misal dengan ultrasound. Cuma kalau ultrasound kalau dalam skala industri masih belum memungkinkan. Ini dia bisa memecah, jadi pati itu bisa terpisah dari matriksnya, jadi bisa ambil banyak. Oh, mungkin cuma kebutuhan penelitian mungkin ya Pak? Iya, mungkin kalau untuk di industri skala pakai menggunakan ultrasound masih belum ekonomis lah. Oke. Iya. Tapi kalau misalnya secara hasil gitu Pak? Secara hasil mungkin berbeda ya. Mungkin dengan ultrasound akan lebih banyak hasilnya. Karena lebih banyak hasilnya. Berarti hasil dari sisa dari limbah pati tadi itu lebih sedikit juga gitu ya Pak ya? Iya, lebih sedikit lagi gitu. Oke. Kalau misalnya untuk kondisi lingkungan Pak, seperti mungkin suhu tadi Pak Bambang sudah sempat menyebutkan atau pH, apakah mempengaruhi efektivitas dari produksi maltodextrin ini? Yang terutama yang paling berpengaruh adalah sekarang kita mau produksi maltodextrin yang DE-nya berapa. Jadi artinya ketika kita sudah ekstraksi patinya itu mungkin nanti seperti saya bilang tadi ya, kita kita lakukan pencucian gitu ya biar patinya ini bersih dalam hal ini sedikit kandungan mineralnya. Nah, selanjutnya patinya ini kita lakukan hidrolisis. Jadi hidrolisis menggunakan enzim. Nah, enzimnya ini juga penting juga Bu.
Nah, kami alhamdulillah kami kerjasama juga dengan sebetulnya ada alumni dari kami yang bekerja di perusahaan lain, perusahaan PT Kargil gitu ya, multinasional. Kami diberikan tuh enzim alfa amilasenya. Ini juga alfa amilasenya ini enzimnya ini bisa memecah pada kondisi suhu tinggi. Bagusnya itu memang pati itu kalau kita pecah itu untuk menjadi maltodextrin ketika dia itu tergelatinisasi. Jadi ketika dia tergelatinisasi, kayak kita bikin lem lah. Kalau kita bikin lem kan harus kita panaskan kan patinya kan. Kalau kita panaskan baru dia jadi kayak lem gitu ya. Nah ini harus gitu. Nah ketika sudah jadi lem kayak begitu, enzimnya nanti bisa bekerja. Nah dia memotong. Jadi nanti kemudian yang terjadi adalah menjadi encer tuh. Yang tadinya agak pekat, kental tuh menjadi encer. Nah proses itu disebut sebagai likuifikasi. Nah, terusnya kalau dilanjutkan lagi, sakarifikasi bisa jadi gula itu, Bu. Jadi sirup gula itu. Tapi kita nggak mau sampai sana, kita berhenti di situ aja, likifikasi ya, gitu. Oke, Pak. Lalu kalau misalnya mungkin perbandingan nih Pak, biaya produksi maltodextrin dari limbah dibandingkan dengan metode konvensional ya dari bahan pati utama, itu apakah ini bisa menjadi salah satu bentuk alternatif mungkin di industri pangan kita? Iya, terutama ini sangat murah. Menurut saya kan dari bahan baku nggak beli, itu dari limbah itu produk samping gitu ya. Nah, sementara kalau selama ini kita bikin pati dari misalnya dari pati dari jagung gitu ya. Kan lumayan itu, pati jagung atau pati dari singkong gitu ya, macam-macam. Tapi banyaknya di dunia ini adalah pati jagung ya. Dari gandum juga ada, tapi banyaknya jagung. Karena bahan baku murah. Ini akan lebih murah lagi karena bahan bakunya adalah limbah. Tapi tentu saja ini yang bisa dilakukan hanya oleh PT ya GGP karena dia punya limbahnya gitu ya. Ya gitu. Oke, lalu kalau misalnya untuk potensi pasar Pak ke depannya di industri food and beverage ya gitu, karena kita juga sangat berkembang ya sekarang. Kayaknya di Bandung kafe, resto gitu muncul-muncul terus, produksinya mungkin semakin tinggi gitu ya Pak ya. Seperti apa Pak potensi ke depannya kalau dari gambaran kerjasama ini yang Bapak lakukan? Kalau Ibu perhatikan kayak maltodextrin itu bukannya hampir ditemukan pada semua produk yang bentuknya powder, Bu. Baik yang buah-buahan powder ya. Kalau kita misalnya ada produk kayak buah-buahan minuman instan ya kayak seperti Nutrisari misalnya gitu ya ataupun Marimas itu ada misalnya ada pineapple powder itu pasti pakai maltodextrin. Nah kemudian ada honey powder itu pasti pakai maltodextrin. Rata-rata produk yang powder itu karena maltodextrin itu fungsinya sebagai bulking agent juga untuk menambah massa gitu ya. Nah dia pasti itu mengandung maltodextrin dan maltodextrin itu penggunaannya tuh banyak sekali di industri ini sangat banyak sekali dan kita di sini yang kalau setahu saya ada beberapa perusahaan yang ada di Indonesia yang produksi ini juga ya seperti misal tadi PT Kargil, Sungai Budi masih Pak saya kurang tahu itu. Tapi ada yang produksi, tapi kita juga banyak juga impor dari China misalnya, karena harganya murah. Oke, lalu bagaimana dengan regulasi Pak? Apa ada persyaratan tertentu dari pemerintah? Pemerintah menetapkan standar, sepanjang itu memenuhi standar sih sebetulnya oke gitu ya. Jadi menetapkan standar nasional Indonesia yang harus dipenuhi, misalnya kadar abunya berapa, kemudian penampakannya seperti apa. Nah itu ada diatur di standar nasional. Jadi itu akan diikuti oleh produk yang diproduksi dalam negeri maupun yang impor. Gitu. Oke. Lalu untuk penelitian ini gitu ya, penelitian yang Pak Bambang lakukan ini, apakah pada akhirnya nanti bisa diadopsi tidak hanya oleh perusahaan tadi ya PT GGP itu ya, untuk perusahaan-perusahaan yang lain Pak? Sebetulnya sangat bisa Bu ya, karena kita lihat nih banyak sebetulnya yang namanya limbah-limbah dari produk produk pengolahan yang berbasis pertanian ini yang mungkin yang kandungan patinya masih tinggi. Kalau kandungan patinya masih tinggi nanti bisa kita konversi menjadi maltodextrin atau menjadi yang tadi resistant dextrin yang harganya lebih tinggi. Jadi yang salah satunya ini yang kebetulan case yang saya dapatkan di PT GGP ini karena limbahnya banyak 11 sampai 12 ton, tapi sebetulnya banyak lagi pengolahan-pengolahan yang dalam hal ini juga pastinya menghasilkan limbah dalam bentuk pati yang banyak. Oke. Kalau misalnya tadi kan sudah sempat disebutkan mengenai nutrisi ya sedikit gitu. Ada nggak sih kemungkinan ke depannya kandungan gizi dari maltodextrin ataupun juga resistant dextrin tadi itu kembali ditingkatkan gitu, diimprove quality-nya sehingga bisa lebih bermanfaat untuk manusia, Pak?
Ya, mungkin kalau maltodextrin mau nggak mau tetap tinggi IG-nya ya. Mungkin kalau kita pengen agak lebih sehat, kita tingkatkan menjadi resisten dextrin. Nah, resisten dextrin ini bisa kita tingkatkan terus. Jadi kandungan serat pangannya menjadi lebih tinggi. Ini caranya dengan apa? Kita habiskan itu ikatan alpha 14 sama alpha 16 yang mungkin masih tersisa di resisten dextrin. Karena ketika kita lakukan proses pirolisis itu mungkin masih tersisa tuh alpha 14, alpha 16. Nah, kemudian ini cara dihabiskannya kita menggunakan enzim lagi. Enzim namanya enzim amiloglukosidase yang akan memecah itu. Nah, semakin banyak yang dipecah, semakin tinggi kandungan seratnya, serat pangannya gitu. Nah, tentu saja nanti ya itu adalah sebagai functional food ya. Jadi prebiotik. Nah, seperti itu. Ya, karena kita juga kayaknya beda ya kalau misalnya negara tetangga saya tuh kayak familiar banget kalau di film-film Korea orang-orang tuh minum prebiotik kalau di kita tuh mungkin Yakult ya Pak ya kalau misalnya kita ya familiar. Itu bakteri. Bakteri ya. Kalau yang misalnya prebiotik tuh ada, nggak apa-apa nyebut merek nih ya. Nggak apa-apa Pak. Seperti ada kemarin saya baru beli itu ada yang produknya Fibermimi apa ya. Namanya itu ya, dia itu kandungannya dia pakai prebiotiknya polydextrose. Ya sebenarnya pakai Nutrius juga bisa. Kita tinggal campurkan gulanya gula yang yang nggak punya kalori, kasih prebiotik, udah jadi minuman tuh. Jadi mudah sekali buat itu. Mudah sekali ya. Mungkin potensi pengembangan teknologi lebih lanjut Pak, menurut Pak Bambang untuk pada akhirnya meningkatkan efisiensi dari limbah pati ini tuh nanti ke depannya seperti apa sih? Nah, kami sih kita masih akan menganalisis ya, penelitian ini masih belum selesai ya, terutama untuk resisten dextrin. Kita akan analisis kira-kira dari feasibility-nya. Jadi kan kita juga dari sisi feasibility kebutuhannya kayak seperti resisten dextrin ini kebutuhan ke depannya akan semakin tinggi, Bu. Mungkin akan menggantikan maltodextrin itu sendiri karena maltodextrin sekarang banyak produk yang mengklaim no maltodextrin karena tahu maltodextrin itu murah memang tapi nggak bagus buat kesehatan, terutama karena dia bisa memicu kadar gula darah kita tinggi. Nah itu sehingga ke depan mungkin kita cari alternatif dalam ini kalau dari pati ya resisten dextrin ini, dan di Indonesia belum ada industrinya. Nah ini mudah-mudahan kalau kami penelitian ini selesai dan hasilnya baik, kami juga sudah mendorong gitu ya bagaimana PT yang kita kerjasama dengan perusahaan ini bisa dikomersialisasikan gitu. Oke, kalau misalnya pengembangan produk lain Pak dari limbah dari enzim bromelin ini selain maltodextrin, apakah ada rencana yang lain Pak? Sebetulnya ada ya, kayak tadi selain tadi limbah patinya, sebetulnya ada limbah yang banyak. Kita ada yang lignoselulose. Jadi ligninnya, kemudian selulosanya, hemiselulosnya. Tadinya kita pengen mengembangkan limbah selulosnya. Selulosa itu juga sama seperti pati, Bu. Cuma dia polimernya sama, polimer dari glukosa, dia homopolimer juga. Cuma dia ikatannya bukan alpha 14, alpha 16 dan tidak dikenal di tubuh kita. Jadi kalau kita mengkonsumsi selulose itu nggak bisa dicerna oleh tubuh kita. Selulose itu misal pada pada rumput itu ya. Jadi kita makan rumput nggak bisa kan? Nah, tapi hewan bisa, karena di dalamnya ada mikroba yang bisa memecah itu. Nah, tadinya selulose itu mau kita olah menjadi produk yang punya nilai ekonomis yang tinggi. Misalnya kita olah menjadi MCC, jadi mikrokristalin selulose. Jadi produk olahan selulose yang paling tinggi nilai ekonomisnya adalah MCC. Itu harganya 300.000 per kilo. Kalau yang lainnya murah kayak CMC, karboksimetil selulose, ada metil selulose, itu harganya murah. Ya mungkin di bawah 100.000 itu per kilogram. Ini yang paling tinggi adalah MCC. Bahkan kalau untuk material maju kita kembangkan lagi namanya nanokristalin selulose. Jadi bendanya ringan tapi dia tahan kuat dari sisi tekstur fisiknya. Oke. Ada nggak sih Pak tantangan yang dirasakan selama proses penelitian ini? Tantangannya ya sebetulnya mungkin kadangkala hambatan ada aja ya Bu ya, misalnya ada alat kita yang rusak gitu ya. Yang pasti sih selama ini tantangan terbesarnya adalah sebetulnya kita nggak pernah selalu puas ya. Jadi kita selalu ingin mencari bagaimana proses ini bisa terus meningkat efektivitasnya, efisiensinya gitu ya. Mungkin itu ya tantangan, bagaimana terus meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Okay. Gitu.
Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Gimana harapan Bapak, apa harapan Bapak ke depannya dari hasil penelitian ini Pak? Ya, hasil penelitian ini kita harapkan bisa bermanfaat gitu Bu ya. Bisa diaplikasikan. Nah, karena kan seperti moto dari Unpad kan bisa bermanfaat ya, universitas bermanfaat dan apa namanya? Itu yang kita pengen kejar gitu ya. Kemudian juga ini kan sebetulnya kayak tagline Bina Mulia Hukum dan Lingkungan. Ini kita concern juga ke lingkungan, limbah produk samping ini apa namanya bisa kita olah menjadi produk yang lebih memiliki nilai jual yang tinggi ya. Jadi kebetulan nih yang PT GGP ini, Giant Pineapple adalah perusahaan yang menerapkan namanya integrated farming yang merupakan tuntutan nih ke depan nih. Bagaimana limbah itu semuanya itu waste is not problem anymore, waste is money. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Sama-sama, Pak Bu. Bambang. Ya Ya. ampun, teman-teman, seperti itu tadi diskusi yang sangat informatif ya. Kita sekarang menjadi lebih tahu gitu bahwa ada limbah-limbah yang bisa dimanfaatkan ke depannya untuk industri, untuk kebermanfaatan produksi pangan. Bahkan ada teknologi-teknologi baru seperti tadi ya resisten dextrin yang mungkin secara kualitas bakalan lebih membantu penderita diabetes tadi ya Pak ya. Gitu. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak Sama-sama, Pak Ibu. Bambang Nur Hadi udah berbagi pengalamannya, penelitiannya semoga semakin berkembang ya Amin, Pak ya ke amin. depannya dan semakin memberikan kontribusi yang bermanfaat seperti yang tadi Bapak sebutkan. Unpad bermanfaat dan mendunia seperti itu ya Pak ya. Siap. Oke teman-teman, itu tadi diskusi kita yang sangat menarik dengan Pak Bambang Nur Hadi. Saya Frila Nur Fadila undur diri dari episode Hartalk kali ini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya yang tidak akan kalah menarik membawa materi-materi dan topik-topik berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.